Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wa intifa' wa ifad wa istifad. Hatta ala tamassuki bi ta'atillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li Alhamdulillah setelah menyelesaikan semua yang berkaitan tentang zakat, sekarang masih tersisa satu lagi zakat yang kena kita pelajari, yaitu yang bernama zakatul badan atau lebih dikenal dengan nama zakatul fitrah atau zakatul fitri. Sila dibaca, siapa namanya? Yasmin. Bismillahirrahmanirrahim. Zakatul badan. Zakatul badan atau lebih dikenal dengan zakatul fitri, dan fadilahnya sangat besar sekali. Ada yang mengatakan bahwasanya puasa kita di bulan Ramadan itu tidak akan diterima pahalanya sampai kita mengeluarkan zakatul fitri. Oke. Apa itu zakatul fitri? Zakatul fitri adalah zakat yang kita keluarkan untuk badan kita. Maknanya setiap badan yang ada pada saat itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Oke. Apa itu zakat fitrah yang kena dikeluarkan? Apa? So'un. So' itu sekiranya 4 mud. Jadi kalau Anda ambil beras 1, 2, 3, 4 mud kira-kira tak sampai 3 kilo. Saya tak tahu, mungkin di Malaysia ini muftinya fatwa 3 kilo ya, atau 3,5 kilo. Berapa kilo? Tak tahu. Biasanya tak sampai 3 kilo, tapi biasanya difatwakan 3 kilo untuk jaga-jaga, untuk ikhtiar. Maknanya kalau lebih, sisanya dan baginya itu dijadikan sodakoh. Zakatul fitri, zakatul badan. Zakatul badan wa tusamma zakatul fitr. Zakat badan ini juga dinamakan zakatul fitri. Kenapa dinamakan zakatul fitri? Karena biasanya dikeluarkan ketika malam Idul Fitri. Padahal syaratnya nanti itu dikatakan di sini adalah idraku juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Untuk wajib zakat fitri, Anda wajib dan mesti mendapatkan 2 hal. Sedikit daripada bulan Ramadan dan sedikit daripada bulan Syawal. Karena itu kalau ada orang mati ketika malam Idul Fitri, maka dia wajib zakat. Karena dia meninggal dalam keadaan mendapatkan sedikit daripada Ramadan dan sedikit daripada Syawal. Berbeza kalau ada bayi yang dilahirkan ketika malam Idul Fitri, dia tak wajib zakat. Kenapa? Karena dia hanya mendapatkan sedikit daripada Syawal. Waduh. Tapi sebaliknya, kalau ada orang meninggal pada bulan Ramadan, dia tak wajib zakat fitrah, karena dia hanya mendapatkan sebagian daripada Ramadan. Tapi kalau ada bayi lahir bulan Ramadan dan hidup sampai Idul Fitri, maka dia wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena dia mendapatkan juz'un min Ramadan wa juz'un min Syawal. Juz'un min Ramadan wa juz'un min Syawal. Oke. Kemudian zakat fitrah itu mempunyai beberapa waktu untuk dikeluarkan. Wajib dikeluarkan maknanya in aqada sababul wujub bila bi idraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Oke. Yang kedua, paling afdolnya mengeluarkan zakat fitrah itu adalah setelah fajar dan sebelum sholat id. Itu susah sedikit itu. Siapa yang nak terima zakat fitrah pada saat itu? Pagi-pagi macam itu.
Di Tarim itu katanya Habib Salim Asyadiri, kalau keluarkan zakat fitrah pada pagi hari, tapi bukan hanya zakat fitrah, sama uang banyak. Jadi orang-orang akan beratur di depan rumahnya Habib Salim. Pagi-pagi pun mereka beratur. Karena kenapa? Karena dapat uang, bukan hanya dapat zakat fitrah saja. Dibilang disunahkan setelah fajar dan sebelum sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri sampai tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal, hukumnya makruh. Setelah tenggelamnya matahari, hukumnya haram. Maknanya Anda mengakhirkan zakat fitrah sampai tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal, hukumnya haram. Dan diperbolehkan, bukan wajib atau sunnah, yakni jaiz atau mubah. Anda diperbolehkan untuk mengeluarkan zakatul fitrah mulai awal Ramadan, boleh. Mulai awal Ramadan. Karena zakat fitrah itu wajib dengan dua hal. Mendapatkan sebagian dari Ramadan dan sebagian daripada Syawal. Dan setiap hal yang wajib karena dua hal, setiap benda yang wajib karena dua hal, maka itu diperbolehkan untuk didahulukan jika salah satu daripada dua hal itu terpenuhi. Seperti zakat. Zakat itu wajib karena dua hal, haul dan nisab. Kalau ada haul dan nisab, Anda wajib keluarkan zakat. Takyah Anda tunggu dua-duanya, salah satu ada saja, Anda sudah boleh, bukan wajib, boleh mengeluarkan zakat. Maknanya Anda boleh untuk mempercepat mengeluarkan zakat ketika nisabnya ada dan sebelum haul, boleh. Jadi nanti akan saya jelaskan tentang namanya takjilul zakat kejap lagi. Sekarang kita fokus dahulu di zakatul fitri atau zakatul badan. Zakatul badan kita sudah mengetahui waktu-waktu diperbolehkannya mengeluarkan zakatul fitrah atau zakatul badan. Zakatul badan waktu sama zakatul fitri sokun. Zakat badan dan dinamakan juga zakatul fitri itu adalah satu sok itu berapa? 4 mud. 4 mud ini tadi dibaca kolab Ba'ishan. Ba'ishan ini adalah pengarang kitab ini. Dan harus 4 mud atau satu sok. Kita cakaplah untuk mudahnya 3 kg. 3 kg. Mengeluarkan 3 kg padahal tak sampai 3 kg, 2,5 mungkin. Tapi kalau Anda nak mengeluarkan base-nya 3 kg, yakni yakin pasti lebih. Min ghalibi kutil balad 3 kg daripada majority kut itu adalah makanan pokok yang dimakan oleh penghuni yang ada di situ. Macam di Malaysia, makanan pokok orang Malaysia ini adalah nasi kan, orang Indonesia juga sama. Maknanya kalau Anda mengeluarkan 3 kg semuanya adalah nasi. Kadang-kadang di sebuah negara itu makanan pokoknya itu dua. Macam di Jordan itu orang itu makan gandum, roti gandum dan beras dan nasi. Mana yang majority makan apa? Biasanya kalau di Arab makannya gandum. Ternyata memang gandum itu lebih seronok lebih oke lah daripada nasi itu. Nasi itu gulanya banyak, tak buat kenyang, cepat lapar, bikin buat gemuk. Berbeza dengan gandum. Gandum itu benar, Anda kalau makan gandum, kenyang itu lama. Min ghalibi kutil balad, daripada majority makanan pokok yang dimakan oleh negara kerajaan tersebut. Ai baladul mu'addaanhu, kena di garis bawahi, kota atau negara di mana orang yang dikeluarkan zakatnya bukan orang yang mengeluarkan zakat tapi dikeluarkan. Kadangkala yang mengeluarkan, macam saya dan istri saya sekarang ada di Indonesia, atau contohnya saya ada di Arab, saya di Indonesia. Apakah saya mengeluarkan gandum atau beras? Siapa yang saya keluarkan, bukan siapa yang mengeluarkan. Yang dikeluarkan siapa? Istri. Ketika yang dikeluarkan istri, maka saya mengeluarkan beras. Bukan saya mengeluarkan
Karena tolak ukurnya kote yang saya keluarkan, bukan kote yang mengeluarkan. Sof, tengok. Berbeda, Sof. Yakni baladul muadda anhu, bukan baladul muaddi. Itu berbeda. Wa yajuzu a'la minhu, dan diperbolehkan makanan pokok yang lebih tinggi. Tolak ukur tinggi. Jadi kan makan banyak tuh, orang Indonesia Nusantara rata-rata makannya nasi. Papua makannya sagu. Orang Madura itu banyak makan jagung. Orang Arab makannya gandum. Orang Somal itu banyak makan pisang. Banyak makan pisang. Banyak kalau makan pisang banyak. Terus di antara Di antara makanan pokok itu sendiri, ada yang tinggi, ada yang rendah. Tolak ukur tinggi dengan rendah itu dengan apa? Dengan qimah ghidaiyah. Dengan apa dibilang ya? Proteinnya mana? Gizi proteinnya, nutrisinya yang paling besar di mana? Bukan tolak ukur harganya, tapi nutrisinya. Harga beras lebih mahal daripada harga gandum, tapi nutrisi gandum lebih banyak daripada nutrisi beras. Yang nutrisinya paling banyak itu yang paling tinggi. So, tengok di sini. Wa a'lal qut al-bur. Apa al-bur? Yang paling tinggi adalah gandum. Fasulut. Sulut ini adalah macam daripada gandum dia. Fasyair saya juga sama, macam daripada gandum. Fadhurrah baru jagung. Setelah jagung baru nasi. Nasi itu nomor 5. Karena itu hampir orang-orang Nusantara ini jarang yang masuk Piala World Cup, tak ada. Makan nasi semua. Mereka makan gandum semua. Padahal jadi mereka tak cepat lapar. Kita makan nasi 1 pinggan, lari 1 jam sudah lapar lagi. Mereka makan tak di Hadramut itu, mereka makan ada roti. Itu namanya hif. Wah, itu dahsyat itu. Saya nak cari di mana jual macam itu. Itu dahsyat itu. Jadi dia macam gandum saja, tepung gandum. Kalau sekarang ini kan waktu itu yang ada itu, mereka gandumnya sedikit saja, diberi pengembang, nanti letak di dalam api, nanti mengembang dia. Ada roti di Hadramut namanya hif, itu tak pakai pengembang, jadi pure gandum bulat macam ini, nanti diletak di tanur. Tanur itu dia macam di sini kan ada di sini macam tang, terus di dalamnya ada arang kayu. Nanti kan ini kan panas kan, ini panas, nanti diletak macam bulat, ditempelkan di dindingnya situ. Nanti sudah matang sini, diambil balik lagi. Macam itu. Oh, itu kenyang sangat itu. Anda makan pagi, Anda bisa lapar petang. Orang-orang Hadramut itu perempuan-perempuannya makan 2. Saya makan setengah pun tak kuat. Besar mereka. Itu saya bilang. Makan 2 Habib. 2. Nah, itu tenaga mereka itu banyak. Tak macam kita tenaga mengantuk. Nanti makan nasi impit pula, alamak, satu lagi. Jadi apa ya? Kurang. Karena nasi itu sendiri hanya nomor 5. Hanya nomor 5 dia. Fal hemis itu ada pernah di Arab yang namanya hummus. Saya tak suka hummus itu. Macam ada. Ini kacang. Hah? Asalnya kacang. Dia macam-macam kacang tapi dia bukan kacang. Anda kalau di kedai-kedai yang ada shawarmanya pasti ada hummus. Coba tengok di kedai-kedai Arab, minta hummus. Kedai makan Arab pasti hummus ada. Yakni itu macam kalau orang Malaysia macam nasi lemak lah. Pasti itu, hummus pasti ada, warnanya putih itu, macam tai. Saya tak terlampau suka itu. Tak terlampau suka. Apa rasanya macam apa ya? Rasanya itu macam asam-asam macam itu. Saya tak suka saya. Cuma ketika lapar saya makan saja. Cuma kalau sekarang disuruh makan saya tak makan. Macam teman-teman.
Tapi ada beberapa yang buat best. Ada beberapa buat tuh best. Oke, best oke. Biasanya kalau harga yang paling murah dibilang apa? Shawarma hummus. Shawarma apa? Hummus. Kalau shawarma biasa itu 10 ringgit, shawarma hummus ini 5 ringgit saja. Dulu saya sering makan itu, tapi lama-lama banyak angin saya tak jadi makan saya. Shawarma hummus. Hummus Falmash, maksud saya tak tahu saya. Al-Adas itu Candal. Candal namanya ya. Kuning-kuning. Candal. Kacang dal, bukan kacang rok. Anda kalau di Mamak Anda kalau di Mamak ada yang kuning-kuning itu kan. Wah, itu namanya. Itu apa namanya? Adas. Anda bila-bila coba makan di kedai Arab. Tanya-tanya, ini yang tanya, biar Anda tahu. Karena Anda baca kitab-kitab Arab. Makan makanan Arab itu ada di situ, ada apa namanya? Ada kesan di situ. Coba bila-bila saya nak minta bubur adas, akan ada sedap bubur adas. Bubur adas. Saya cari bubur adas di sini saya tak pernah jumpa. Tapi sedap bubur adas, warnanya kuning. Biasanya mama. Kalau mama sudah beza lagi itu. Full, ada lagi full. Full banyak di sini. Anda pergi ke kedai masjid Arab, minta full. Apa ya full itu ya? Hah? Kacang pul ya, yaitu kacang pul. Biasanya 2. Full sama fasulia. Kalau fasulia itu warnanya merah dia manis-manis gitu, macam ada tomatonya. Full ini dia warnanya kuning macam ada pahit-pahitnya. Saya daripada fasulia senang full ini. Kalau fasulia ini apa ya? Macam manis-manis gitu, saya tak terlampau suka. Kemudian diletak sama apa? Roti gitu dimakan. Gitu. Tapi ya kalau lapar tetap dimakan juga. Full ini banyak. Anda coba bila-bila ke kedai Arab lah, kedai Arab. Tengok apa namanya biji-bijian, biar Anda tuh tahu. Anda tanya apa yang namanya adas, apa yang namanya full, apa yang namanya hummus. Yakni minimal Anda kalau mengajar Anda tahu bentuk-bentuknya. Anda tahu bentuk-bentuknya. Fatamar, fazabib, fal akid. Akid ini apa ya? Kalau tamar tahu ya. Kurma, zabib itu tahu. Zabib itu apa? Kismis. Akid ini dia macam susu tapi yang kental. Susu yang sudah difermentasi. Pertama kan kalau Anda punya sapi, Anda peras susunya kan. Susu yang baru diperas itu namanya halib. Kalau Anda di Arab, nak beli susu yang murni itu namanya halib. Oke. Nanti halib itu akan diproses lagi menjadi sedikit kental. Itu namanya roib. Itu dijual ada di Tarim, ada kedai satu famous, kedai roib. Sedap sangat. Benar sedap sangat itu. Hah? Bukan makan, diminum. Dia susu tapi sedikit-sedikit kental dia. Nah nanti roib ini dikentalkan lagi, namanya akid. Itu bisa Anda makan macam yogurt. Tapi ini susu pure. Yogurt itu susu sebenarnya. Susu pure dia? Apa susuan ya? Susu palsu. Nanti yogurt itu dikentalkan lagi, namanya cheese. Cheese ini kan yang sudah apa namanya? Sudah solid ya. Itu kan kalau Anda nak cairkan, itu kan susu yang sangat banyak sekali. Yang sangat banyak sekali. Fal akid, fal laban. Laban ini ya halib itu. Tak jauh beda. Mungkin sama. Cuma laban ini kalau sekarang di reality cakapnya halib. Susu yang fresh itu namanya halib. Fal jubun. Saya tak tahu adakah orang makan jubun saja. Ada tak teman? Kalau jubun, ada apa namanya?
satu bait yang kena Anda tulis nanti, bila hisal syaikha di ramzin haka mathala an fawri tarki zakatil fitri lau jahila. Saya tulis. Bila hisal syaikha di ramzin haka mathala an fawri So, tengok. Bila misal setiap awal daripada huruf ini adalah apa yang Anda tengok di sini. So, tengok. Nomor 1 hur. Ba kan? Hur. Nomor 2 apa? Sin. Asul. Nomor 3 apa? Shin kan? Asyair. Nomor 4 da kan? Aturra. Nomor 5 ra. Apa? Aruz. Nomor 6 ha. Hummus. Ini yang saya tak sukai. Mim. Apa mim? Almash. Nomor 8 an. Adas. So, sedap so, bubur ada sedap, benar. Anda boleh coba sekali-kali lah, coba kemana namanya kedai Arab, pesan bubur adas, apa itu full. Zaman saya beritahu apa zaman? Semalam, mansaf, makanan khas Jordan mansaf dia beli, tak sedap, dia buang. Nomor 9 fa, apa? Full. Nomor 10 tak tamar. Nomor 11 zai apa? Zabib. Nomor 12 akid. Kan alif lam kan al akid. Lam laban. Nomor 14 Jim apa? Juhul. Sama ya. Ini adalah mu'tamad. Walaupun di kitab-kitab tentang level-level makanan pokok itu ada yang berbeza dengan ini yang mu'tamad. Yang mu'tamad adalah fala tagtar bima tajidna fi ghairi hadza tartib. Macam-macam kan. Wala tagtar, jangan tertipu. Yang benar yang ini yang saya katakan. Di sini nomor 19 ini apa? Tadi kita Ghazali. Al-Basit wal Wasit wal Khulasah semua kita Imam Ghazali. Fal mash, fal adas, fal ful, fal tamr, fal zabib, fal akid, fal laban, fal jubun. Semua ini adalah level-level di dalam di dalam makanan pokok. Kalau Anda mempunyai makanan pokok itu Indonesia kan, Indonesia Nusantara semuanya wajibnya kan yang nomor 5 kan? Harus kan? Anda diperbolehkan untuk mengeluarkan yang lebih tinggi. Al-bur. Karena tolak ukur di sini adalah al-qimah al-hidaiyah. Nutrisi yang paling banyak mana? Tertib ini tertib nutrisinya. Harganya mungkin berbeza. Harganya beras lebih mahal daripada harganya bur. Jayat? Oh jelas sih lebih mahal. Alam salim. Ini yang murah, hummus. Saya tak suka. Mengingatkan saya masa-masa sengsara. Oke. Kalau Anda wajibnya rus, Anda boleh menggunakan yang lebih tinggi, bur atau solot atau syair.
wajib Anda jubur, Anda mengeluarkan humus boleh, mas boleh. Tapi kalau Anda wajib bur, Anda tak boleh mengeluarkan yang lebih Anda. Maaf ya. Jadi kalau Anda nak di Arab, ini berguna kalau Anda di negara yang makan itu 2 makanan pokok. Pas macam di Arab, di Tarim Hadromut itu makannya 2, bur ya warus. Better Anda keluarkan bur. Kenapa? Karena yang mau tamat bur itu pasti boleh. Berbeda dengan rus. Kalau yang majority itu bur, maka rus tak sah. Tapi ada pendapat mengatakan yang tak kuat bahwasanya tolak ukur bukan dengan kimah gidaiyah, bukan dengan nutrisinya, tapi dengan harganya yang lebih mahal mana? Harga yang lebih mahal. Ada dulu kawan saya cakap, betul tak keluarkan rus Habib. Kenapa? Karena orang-orang Tarim itu tak makan rus kecuali dalam munasabah, dalam ada acara penting makan rus. Karena rus mahal. Orang Tarim tak ada uang, jadi mereka makannya bur lebih murah daripada rus. Kalau anta beli mereka bur, mereka Idul Fitri mereka akan sama makan roti juga. Tapi kalau engkau berikan rus, mereka akan benar-benar aib karena makan apa? Spesial makan mereka. Terus tapi rus mereka bukan rus biasa, rus basmati itu. Rus basmati. Dan Habib, rus pun banyak Habib. Ada rus basmati, ada rus yang super mewah, ada rus yang kalau saya makanya jasmine. Ada yang macam-macam, ada yang rambutan, ada yang murah, ada yang ini. Yang saya keluarkan yang macam apa? Apa yang Anda makan itu yang Anda keluarkan. Saya jasmine, Anda kena keluarkan jasmine 3 kilo. Habib, saya rambutan. Terus cap rambutan, ada kan? Jenama rambutan, Anda keluarkan rambutan. Ada yang rus apa itu namanya? Rus super mewah yang paling mahal itu. Anda kena keluarkan rus super mewah. Terpulang kepada jenamanya. Oke. Dan harus 3 kilogram itu harus yang salim, harus yang sehat, bukan rus-rus yang banyak kutunya. Ada kan rus yang kalau sudah lama banyak kutunya kan? Ini better saya berikan Ustaz Zaman saja untuk zakat fitrah. Kenapa saya tak mau makan ini banyak kutunya? Beri Ustaz Zaman saja, beri jadi kutu dia. Tak boleh macam itu. Harus so'un salimun, harus sok yang sehat. Tidak boleh yang berkutu, tidak boleh yang mablul, yang basah tak boleh. Karena biasanya kalau basah itu rosak. Kalau basah itu rosak. So'un min ghalibi kutil balad. 1 sok 3 kg kira-kira daripada majority makanan pokok yang ada di kota itu. Yajibu alal muslim, dan wajib terhadap orang muslim. Orang muslim di sini bukan orang muslim yang mengeluarkan, tapi yang dikeluarkan. Karena kadangkala orang kafir pun wajib untuk zakat fitrah, tapi bukan untuk dia, tapi untuk orang yang dia nafkahi. Untuk orang yang dia nafkahi. Contohnya dia ini ayah, anaknya ini muslim. Saya tengok di Malaysia ada keluarga Chinese, anaknya masuk tahfidz. Anaknya muslim tapi ayah dan emaknya tetap kafir. Ketika itu Anda wajib untuk mengeluarkan zakatul fitrah untuk anak Anda, walaupun Anda ini kafir. Karena tolak ukurnya setiap orang yang wajib Anda nafkahi, wajib Anda zakat fitrahi. Kecuali kalau orang yang Anda nafkahi ini kafir, maka Anda wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk istri Anda, wajib karena istri Anda wajib Anda nafkahi. Anak Anda karena Anda wajib Anda nafkahi. Emak Anda karena emak dan ayah Anda wajib Anda nafkahi. Kecuali semua itu orang kafir. Macam mana ya istilah kafir ya? Kalau Anda menikah dengan kitabiah. Ada beberapa exception yang wajib dinafkahi tapi tidak wajib di zakati. Di antara tadi itu, yang kafir-kafir tadi itu. Yang kedua adalah istri ayah, bukan mak anta, istri ayah anta. Ayo, madu mak anta. Nah, itu istri ayah. Itu istri ayah kan, tapi bukan mak anta. Seorang anak wajib untuk menafkahi istri ayahnya. Bahkan seorang anak
seorang anak wajib untuk menikahkan ayahnya kalau ayahnya meminta. Masanya emaknya sudah tak ada, kemudian ayahnya sendiri kesepian, setiap hari menyanyi piramli, setiap hari dia tengok-tengok, itu saya jadi nyamuk saja macam itu. Yakni dari ayahnya, anaknya tahulah maknanya ayahnya ini rindu perempuan, wajib bagi anaknya untuk menikahkan ayahnya. Itu namanya infaq. Bukan hanya menikahkan ayahnya, wajib menafkahi istri ayahnya. Terus tengok, wajib menafkahi istri ayah. Kenapa? Karena menafkahi istri ayah itu dan menikahkan dan menafkahi istri ayah termasuk musahabah bil ma'ruf. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hambanya, kalau Anda punya emak dan ayah, perlakukanlah emak dan ayah Anda ini secara baik. Dan masa Anda tega melihat ayah ada kesepian macam itu? Tak tega. Oh, itu macam tak setia dengan arwah emak saya. Anda belum menikah itu. Kalau Anda sudah menikah tak apa, tak setia pun tak apa. Karena masalah bukan masalah setia tak setia, tapi masalah kebutuhan biologis seorang ayah. Daripada dia berzina, macam mana? Beda kan dinikah secara resmi kan? Selain Anda wajib menikahkan, Anda wajib menafkahi, tapi Anda tidak wajib menfitrahi. Ini exception. So, fala tajibu alal kafir fala yakunu mukhrajan anhu. Dibilang maka tidak wajib zakat fitrah itu bagi orang kafir, karena orang kafir tidak mungkin menjadi orang yang dikeluarkan untuknya zakat fitrah. Akan tetapi dia sendiri mungkin dia itu menjadi orang yang mengeluarkan. Seperti kalau dia itu kafir tapi anak-anak dia semuanya orang Islam. So tengok, waqad yakunu mukhrijan an ghairihi li'annahu yalzamuhu fitratun an qaribihi wa abdihil muslimin. Karena boleh jadi orang kafir itu wajib untuk menafkahi kerabatnya dan hambanya yang muslim. Kerabatnya ini adalah ayah atau anaknya. Mungkin dia wajib untuk menafkahi, maka dia wajib untuk menzakati. Setiap orang yang wajib dinafkahi, maka dia wajib dizakati, kecuali orang yang dia nafkahi itu kafir, dan kalau muslim kecuali istri daripada ayahnya. Wa yajibu alal muslim. Dan apa tadi? Lupa sudah. Oke. Yajibu alal muslim al-mudrik juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal. Wajib terhadap orang muslim yang mendapati sebagian daripada Ramadan dan sebagian daripada bulan Syawal. Sudah saya katakan kan, zakat fitrah itu adalah wajib bagi orang yang mendapati sebagian daripada Syawal dan sebagian daripada bulan Ramadan. Bi an yudrika dzalika wa huwa hayyun hayatan mustaqirrah. Ketika dia itu mendapati juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal itu, dan dia dalam keadaan sehat hayatan mustaqirrah. Al-wajid ma yafdulu an mu'natihi, yang mana zakat fitrah yang dia nak keluarkan satu sok itu, satu sok daripada beras, satu sok daripada gandum itu lebih daripada keperluannya dan keperluan orang-orang yang kena dinafkainya. Contohnya saya nak mengeluarkan nafkah untuk putri saya dan istri saya, maknanya kan 3 sok. Untuk saya 1 sok, untuk istri saya 1 sok, untuk putri saya 1 sok. Oke, 3 sok ini dia harus lebih daripada harta saya, daripada kebutuhan saya. Kebutuhan saya untuk apa? Kebutuhan saya untuk hari Id, tanggal 1 Syawal dan malamnya. Yani yaumal id wa lailatahu, atau yaumal id wa lailatahu, hari Id dan malamnya, bukan malam Id, malam takbir bukan, malam Id setelahnya. Hari Id dan malamnya, ini istitna ini. Biasanya kan di dalam Islam malam dulu baru siang, kecuali ini. Maknanya yaumal id wa lailatahu ay al mutaakhirah, maknanya malam 2 Syawal. Keperluan saya harus lebih, maksudnya ketika saya mengeluarkan 3 sok ini, 3 sok ini tidak termasuk keperluan saya untuk tanggal 1 Syawal dan malam 2 Syawal. Harus lebih daripada nafkah saya, nafkah putri saya,
nafkah istri saya, dan rumah saya, dan pembantu saya. Harus lebih daripada itu. Baru ketika itu saya dikatakan wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Habib, jangankan untuk mengeluarkan zakat fitrah, Habib, saya makan hari ini, siang ini makan, malam saya tak tahu nak makan apa, Habib. Tak ada uang, Habib. Maknanya Anda tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, tapi Anda berhak menerima zakat fitrah. Oke. Habib, saya ini menafkahi saya sendiri, istri saya, anak saya 3, Habib. Ada emak dan ayah saya, Habib. Tapi jadi berapa kan? Saya, istri, anak 3, emak dan ayah 7 sok kan? Tapi harta saya cuma 4 sok saja, Habib. Macam mana, Habib? Siapa yang saya dahulukan? Anda kena dahulukan emak anta. Emak anta ini yang melahirkan anta, yang mendidik anta. Jangan anta ini setelah menikah lupa dengan emak. Anda lebih dahulukan siapa? Istri. Tak boleh macam itu, tak. Pertama, didahulukan dirinya sendiri dulu. Jangan tolong orang dulu, tolong diri sendiri. Anda juga tak kuat nak masuk api neraka. Tolong diri sendiri. Oke. Masih sisa 3, Habib. Siapa yang saya dahulukan? Istri Anda. Istri Anda dahulu. Kenapa? Karena istri Anda ini di dalam bab nafkah lebih kuat daripada ayah dan emak. Dahulukan istri. Setelah istri siapa, Habib? Pembantunya. Alamak, pembantunya istri. Iya. Karena boleh jadi yang namanya perempuan kan tak semua satu level. Ada perempuan yang kaya, ada perempuan yang miskin. Saya, Habib, menikah dengan perempuan kaya, Habib. Wih, istri ayah mertua saya miliarder, Habib. Jadi istri saya di rumah itu dikit-dikit datang, mandi saja dimandikan, makan disuapi. Ketika Anda menikah dengan perempuan semacam ini, wajib hukumnya kalau perempuan ini minta khodim, Anda kena penuhi. Kenapa macam itu? Ya itulah haknya istri yang kaya seperti itu. Anda tak ya menikah dengan istri yang kaya. Anda juga menikmati hartanya dia, harta mak mertua Anda, harta ayah Anda juga kena siapkan apa? Khodim. Ada baik dan buruknya. Anda tak nak susah carikan khodim, tak ya cari istri yang kaya. Banyak perempuan-perempuan yang biasa-biasa. Kenapa cari istri yang kaya? Istri yang kaya ada hak-hak yang lebih daripada istri yang tak kaya. Istrinya, khodimnya, baru anaknya yang kecil. Setelah anaknya yang kecil, kalau masih tersisa, ayahnya. Wih, ayah dulu, Habib, bukan emak dulu. Iya, ayah dulu. Setelah ayah baru emak. Kenapa, Habib? Ayah dulu baru emak. Kenapa? Karena ayah itu lebih mulia daripada emak. Yang macam itu, ayat lebih mulia daripada emak. Dan di dalam zakatul badan, zakatul fitri, didahulukan yang lebih mulia siapa? Tapi di dalam bab nafkah, didahulukan emak dulu baru ayah. Kenapa? Karena ayah, saya tak ada makan ini. Saya nak pergi ke rumah kawan saya, makan di rumah kawan. Rumah zaman, makan rumah zaman. Laki-laki biasa macam itu. Kok zaman ada makan tak? Ada di sini makan. Perempuan macam mana? Nah, telepon. Nasu ada makan. Makan tak boleh. Perempuan kan tak boleh keluar semau dia. Dia kena di rumah. Macam mana nak keluar, nak cari nafkah macam mana? Karena perempuan lebih memerlukan nafkah daripada laki-laki, didahulukan perempuan. Tapi di dalam babul zakatul fitrah didahulukan laki-laki karena lebih mulia. Setelah ayah, emak, baru anak yang sudah besar disakati. Itu adalah tertib kalau hanya mendapatkan beberapa sok saja. Habib, jangankan itu beberapa sok, Habib. Saya cuma punya setengah sok, Habib. Uang saya, harta saya hanya lebih berapa? Setengah sok, Habib. Apakah saya wajib mengeluarkan setengah sok, Habib? Kan wajibnya berapa? 1
1 sok. Saya tak punya 1 sok Habib. Punyanya hanya berapa? Punyanya hanya setengah sok Habib. Terus macam mana Habib? Dibilang Anda wajib mengeluarkan setengah sok. Kenapa? Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ya sudah. Yang Anda boleh keluarkan tidak jatuh dengan apa yang tak boleh Anda keluarkan. Jayyid jiddan. Yajibu alal muslimi al-mudrik juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal al-wajid ma yafdulu an mu'natihi wa mu'nati man tajibu alaihi mu'natuhu lailatal id wa yawma. Lailatal id wa yawmahu. Harus apa yang dia keluarkan ini lebih daripada keperluannya dan keperluan orang-orang yang dinafkainya untuk hari id dan malamnya, dan lebih daripada rumahnya dan khodimnya dan bajunya. 1 bajunya. Wa amman talzamuhu mu'natuhu minal muslimin. Dibilang min zaujatin wa waladin wa walidin wa mamluk. Ini semuanya daripada apa siapapun yang wajib Anda nafkahi, harus harta Anda itu lebih daripada keperluan Anda hari id dan malamnya, dan keperluan siapapun yang wajib Anda nafkahi daripada orang-orang muslim. Seperti ayah, seperti istri. Istri dikedepankan bukan karena apa? Karena memang istri itu yang paling kuat. Apa yang paling kuat? Istri ini wajibnya kan setiap hari itu dia mendapat sekitar 2 mud. 2 mud itu sekitar 1 kilogram. Anda bisa makan rasyikah? Boleh makan 1 kilogram nasi 1 hari? Tak mungkin boleh. Tapi seorang istri mendapat dari suaminya setiap hari hampir 1 kilogram nasi. Nanti diberi ke Anta makan dari apa yang Anta boleh, sisanya boleh Anta simpan. Jadi kalau bayangkan 1 tahun Anda boleh simpan setengah kilogram. 1 tahun maknanya banyak sangat kan, 200 kilogram, hampir 200 kilogram nasi. Berapa teman itu? Yang jasmine saja sekarang yang 5 kilogram 20 ringgit. Ini 150 gram berapa? Banyak sangat. Maknanya Anda sudah boleh mencicil kereta situ, sudah boleh apa namanya? Jadi kalau memang nak dipraktikalkan syariat Islam dalam kehidupan, tak ada yang namanya istri itu tak senang. Pasti hidupnya senang. Pasti hidupnya senang. Setiap 1 tahun 2 kali dibelikan baju, wajib hukumnya. Baju 1 tahun 2 kali wajib kena beli baju. Macam mana teman-teman? Anta berapa tahun sekali? Apa? Wajib hukumnya Sofia. Nih baju semua lengkap. Banyak teman-teman. Ya ini dalam waktu 10 tahun udah 20 baju. Anda kira bajunya perempuan itu murah-murah kan? Better baju laki-laki dan baju perempuan teman-teman. Mahal, macam orang gila mahalnya. Amman talzamuhu mu'natuhu minal muslimin. Baik, wallah Habib, istri saya kaya Habib, saya miskin Habib. Saya tak boleh untuk keluarkan fitrah. Apakah istri saya wajib mengeluarkan fitrah karena dia kaya? Tak wajib. Karena seorang istri walaupun kaya, dia tidak wajib untuk menafkahi dirinya sendiri. Yang wajib menafkahi dirinya adalah suaminya, walaupun dia miskin. Walaupun suaminya miskin. Jadi walaupun istrinya itu kaya, dia tak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena dia tidak menafkahi dirinya sendiri dan dia itu dinafkahi. Tak ada cerita perempuan itu keluar uang dalam Islam, itu tak ada. Yang keluar semuanya laki-laki semua. Jadi uangnya perempuan itu tak mungkin berkurang. Berbunga. riba. Oke, sampai sini ada yang tanya? Dan diperbolehkan di dalam zakat fitrah itu untuk mengeluarkan zakat sebelum waktunya di dalam zakat fitrah. Sebelum waktunya, tapi mulai daripada awal Ramadan. Begitu pula zakat ijarah, zakatul mal yang lainnya diperbolehkan untuk mengeluarkan zakatnya setelah adanya nisab
dan sebelum datangnya haul, dengan syarat dua. Yang pertama di sini tak ada. Ini adalah syurut ijazah ilmu ajal. Yang pertama, seorang muzaki sampai akhir haul harus masih wajib zakat. Contohnya kalau seumpamanya dia tijarah 6 bulan pertama tijarahnya oke, sudah sampai nisab, dia keluarkan. 6 bulan setelahnya dia bankrupt. Syaratnya harus sampai akhir haul. Ketika dia mempercepat zakat sebelum haulnya, harus wajib ketika dia akhir haul, dia masih menjadi ahlan li wujubi zakat. Begitu pula fuqara yang saya berikan zakat muajjal ini kepada dia, di akhir haul dia harus tetap menjadi fuqara. Kalau setelah 6 bulan dia mendapat harta sangat kaya sekali, maka dia sudah tidak wajib, sudah tidak boleh untuk menerima zakat lagi. Zakatnya boleh saya ambil lagi. Mana dulu saya berikan Anda zakat, sekarang Anda sudah kaya, Anda kena kembalikan zakat saya. Dan kalau seumpamanya terjadi apa-apa terhadap muzaki, zakat itu boleh diambil balik. Kalau ketika dia mengeluarkan zakat yang cepat itu, dia mengatakan ini bukan zakat biasa, ini adalah zakat yang saya keluarkan sebelum haulnya. Kalau terjadi apa-apa, saya bankrupt atau apa ketika haulnya, saya mohon untuk dikembalikan. Ketika itu boleh. Tapi kalau dia tak cakap apa-apa, maka uang itu tidak berhak untuk diminta kembali. Itulah secara global yang berkaitan tentang takjilu zakat. Dan takjilu zakat hanya diperbolehkan 1 tahun saja. Contohnya, saya seumpamanya wajibnya Ramadan, uang saya wajibnya Ramadan, saya sudah boleh mengeluarkan sekarang, sudah boleh. Kalau uang saya sudah sampai nisab, dengan catatan nanti Ramadan, nanti ketika sampai Ramadan saya masih kaya. Dan orang yang saya berikan, contohnya zaman ini, ketika Ramadan masih dalam keadaan fuqara. Kalau tidak salah satunya dalam keadaan fuqara dan saya masih dalam keadaan saya sudah dari badan fuqara, zaman kaya, berbalik. Yang miskinnya jadi kaya, yang kayanya jadi miskin. Saya boleh untuk meminta tolong Ustaz Zaman, kembalikan uang yang saya berikan kepada Anda, karena itu kenapa? Zakatul muajjalah. Maaf Habib tak cakap zakat muajjalah. Jadi saya menolak untuk mengembalikan. Dia punya hak. Kalau dari awal kan sudah saya beritahu dari awal bahwasanya itu adalah zakat muajjalah, maka Anda kena balikkan kepada saya. Sampai sini ada yang tanya? Oke, Mas Rifus Zakawat, sila baca. Oke, Mas Rifus Zakawat. Sekarang kan zakat ini ada, nak diberikan kepada siapa? Kan zakat ini ada, nak diberikan kepada siapa? Zakat ini sudah dibilangkan sekarang tentang cakap ini adalah asnaf. Anda kena benar-benar pelajari asnaf ini, karena sekarang ini banyak orang ini nak mentakwil-takwilkan asnaf, nak mentakwil-takwilkan asnaf agar mungkin dia nak berikan zakat dia ini ke orang-orang yang mungkin ada hubungan dengan dia, ada pragmatis lah atau apa. Asnafu zakat ini hanya 8, tidak ada di atas itu, hanya 8 saja. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh dikurangi, dan tidak boleh ditambah. Apa saja itu? Masrifus zakawat. Masrifus zakawat dibilang wala yakfi sarf bila niyah. Ketika Anda nak mengeluarkan zakat Anda harus ada niatnya. Tidak boleh Anda hanya memberikan setelah 1 hari yang saya berikan itu adalah zakat saya. Tak boleh. Ketika Anda memberikan zakat harus ada niat. Zakatnya, niatnya macam mana? Fayan wihada zakatul mali. Ini adalah zakat hartaku. Au shadaqatu mali, au shadaqatul mal al mafruḍah. Macam itulah zakat, niat zakat yang sudah biasa. Al-asnafus samaniyah. So tengok bisyarti al-hurriyah wal islam wa adamu kaunihim min bani Hashim wal Muttalib wa mawalihim.
asnaf ini syaratnya dia harus merdeka, tidak boleh dia itu hamba sahaya. Karena hamba sahaya ini kalau diberi uang, nanti uang itu akan menjadi milik tuannya. Wal Islam, harus muslim. Tidak boleh walaupun ada orang miskin, kalau dia itu orang yang tak muslim tidak boleh diberi zakat. Wa adamu kaunihim min Bani Hashim wal Muttalib wa mawalihim, dan harus asnaf ini tidak diperbolehkan daripada golongan sayyid, tak boleh. Sayyid tidak boleh menerima zakat. Dibilang kecuali, kan asnaf 8 ini harusnya muslim, kecuali 1, amil diperbolehkan untuk kafir. Begitu pula ada fatwa yang mengatakan bahwasanya selama para sayyid ini tidak menerima khumusul khumus, maka dia diperbolehkan untuk menerima zakat. Apa itu khumusul khumus? Dulu di zaman Rasulullah SAW, kas negara, baitul mal itu 1/5-nya untuk masoleh. Jadi kalau ada berapa sekarang uang di kas negara? Ada 1 juta ringgit. 1/5-nya berapa? 1/5-nya 200.000. 1/5-nya lagi berapa? 40.000. 40.000 itu dibagi untuk semua keturunan Bani Hashim wal Muttalib. Macam itu saja, takyah kerja dibagi. Takyah kerja dibagi. Mereka dulu mendapatkan itu. Karena mereka sudah cukup dengan mendapatkan khumusul khumus, maka mereka tidak mendapatkan zakat, tak boleh. Sekarang banyak para sayyid miskin tidak mendapatkan zakat, maka mereka diperbolehkan untuk mendapatkan mereka diperbolehkan untuk mendapatkan zakat karena mereka miskin dan tidak mendapatkan khumusul khumus. Begitu pula kalau Anda mempunyai zakat Anda berapa? Sofia tengok, ini kan ada 8 ya. Ada 8. Tidak semua 8 itu ada. Hanya ada beberapa dari 8 yang ada. Nanti akan saya beritahu bagaimana cara membagi. Tapi Anda kena bagi uang itu, kena Anda berikan ke minimal 3 orang daripada setiap golongan. Kan ghorimin. Kan ayatnya kan innamas shadaqatu lil fuqara. Bukankah fuqara itu jamak? Jamak itu minimal 3. Anda kalau nak beri fuqara tak boleh 1. Anda harus beri semua sinef dan setiap golongan Anda kena 3. Tapi ada fatwa yang mengatakan tak ya semua Habib, cukup 1 saja. Saya punya zakat 10.000 Habib. Oke lah, berikan ke fuqara saja. Tapi Anda kena tengok 3 fuqara. Ada pendapat lagi, tak ya 3 fuqara, 1 fuqara pun cukup. 1 fuqara pun cukup. Karena itu kan dibilang kama yajuzu taqlidu man jawaza iktisara ala sinfin. 1 golongan saja cukup, tak ya semua golongan. Wa man jawaza daf'aha liwahidin wa naqluha min mahalliha ilaman bi ghairihi. Begitu pula ada pendapat dan Anda boleh taklid pendapat yang mengatakan bahwasanya diperbolehkan untuk membayar zakat itu kepada 1 orang fuqara saja dan memindahkan zakat dari tempat ke tempat lain. Anda ini orang rasah, zakatnya dia jadi rasah, tapi tempat lain. Saya di Malaysia, saya tak boleh, zakat saya di Indonesia tak boleh. Tapi ada pendapat mengatakan bahwasanya diperbolehkan untuk memindah zakat dari tempat ke tempat lain. Bayangkan sekarang semua orang tahu, oh Yasmin ini orang kaya di Rasah. Ketika Ramadan orang-orang miskin Rasah sudah bersiap-siap kan, kejap lagi Yasmin bagi zakat. Tunggu sampai Idul Fitri tak ada. Setelah ditanya, mana zakatnya? Ustazah Yasmin, mana zakatnya? Maaf, zakat saya berikan ke orang-orang South Afrika. Kira-kira orang-orang miskin Rasah kecil hati tak?
Kecil hati kan sakit hati. Anda ini hidup di sini, Anda bukan hidup di Afrika. Tapi ada pendapat mengatakan diperbolehkan, dan itu yang dipakai di Saudi. Karena di Saudi kelihatannya sudah tak ada orang miskin, jadi zakatnya itu tempat lain, mungkin di Afrika atau di mana yang miskin-miskin. Oke. Maslifuz zakawat al-asnafus tsamaniyah al-madhkurah fi qoulihi ta'ala innamas shadaqatu. Sesungguhnya sedekah-sedekah atau zakat-zakat ini lil fuqara. Untuk orang-orang fakir. Siapa itu orang fakir? Sok tengok. Fuqara adalah jam'u fakirin wa huwa man la nafaqata lahu wajibah wala mal. Fuqara adalah orang-orang yang tidak dinafkahi oleh orang lain. Jadi tidak ada macam ada istri tak kerja apa-apa. Dia fuqara. Tak, istri tidak fuqara. Kenapa? Karena dia dinafkahi. Yang fuqara itu adalah orang yang tak punya uang dan tidak ada yang wajib menafkahinya. Itu namanya fuqara. Walama tak ada yang wajib menafkahinya dan dia tak ada uang dan dia tak ada kerja. Walaupun ada kerja, tapi kerjanya ini tak cukup untuk keperluannya. Satu hari dia perlu 100 ringgit. Contohnya untuk makan, rumah, ini 100 ringgit. Dia kerja hanya dapat 4 ringgit. Gajinya dia tidak sampai setengah keperluan dia. Itu namanya fakir. Miskin, gajinya dia lebih daripada setengah, tapi masih tak cukup. Keperluannya 10, gajinya cuma 7. Selama tak cukup dinamakan dia imma fakir wa imma miskin. Kalau tak cukup kurang daripada setengah namanya fakir. Lebih daripada setengah namanya miskin. Maknanya al-fakir aswa'u halan min miskin. Fakir itu lebih teruk daripada miskin. Biasanya fakir dan miskin itu dua kalimat dibilang saudara. Kalau satu disebutkan, lainnya pasti ada. Jadi lil fuqara maknanya dengan masakin. Lil masakin maknanya dengan fuqara. Coba tengok. Inna masodaqatu lil fuqara wal masakin jam'u miskin wa huwa man yajidu ma yasuddu masaddan min hajatihi wa la yakfih kifayah Allah iqa bi halihi kaman yahtaju lil ashraf wa lam yahsul aktsara min tis'ah. Dia perlunya 10 tapi tidak mendapatkan lebih daripada 9. Dapatnya cuma 9, 8. Masih kurang daripada keperluannya, masih kurang. Wal masakini wal amilina, dan orang-orang yang amil. So tengok jamu amil wa huwa man nasaba atau man nusiba li akhdhi zakati bi ghairi ujrah. Siapa itu amil? Amil adalah yang diperintah oleh kerajaan untuk membantu perkara zakat tanpa adanya upah. Kalau dapat upah, dia sudah bukan amil yang dimaksud di dalam Al-Qur'an. Kasai, apa itu sa'i? Sa'i itu adalah yang diperintah oleh negara untuk datang ke rumah-rumah. Zaman, zakat Anda mana? Bila zaman, ke rumahnya Naswa. Zakat Anda mana? Terus macam itu. Dia tengok orang-orang kayu, tengok. Itu namanya sa'i, yang datang ke rumah-rumah. Wal katib itu yang tulis. Sa'i itu yang datang, katib yang tulis. Kan tak mungkin kan satu orang saja. Ada yang datang dan yang tulis. Wal kayyal yang timbang. Kayyal itu bukan yang timbang, kayyal itu yang apa namanya? Sama lah yang timbang, cuma dia pakai kail. Wazan itu pakai timbangan. Fayu'ta ujratul mithil. Diberikan daripada zakat selayaknya dia berapa? Orang-orang semacam ini diberi berapa? Layaknya dia, ujratul mithil. Selayaknya dia berapa? Allah, orang macam ini Habib mungkin diberi macam 10.000 ringgit tadi. Diberi 10.000 ringgit. Ada kan di kan zakat selang, zakat apa? Negeri 9 ada kan? Badan zakat negeri 9. Di Selangor ada, di Selangor mestinya ada. Nanti ada amilnya, ada macam-macam lah. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubahum, dan yang hati-hatinya apa? Mu'allafah. Siapa itu hatinya mu'allafah? Dibilang
hum asnaf minhum dhaifun niyyati fil Islam aw fi ahli. Adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Akan tetapi niatnya dia itu lemah. Maksudnya apa ya? Ada potensi dia akan murtad balik. Karena itu oleh Rasul diberi oleh Allah, diberi uang zakat agar dia itu ternyata masuk Islam pun seronok ya. Diberi uang zakat. Au dhaifun niyyah fi ahli. Jadi apa ya? Dia niat dia kuat, tapi dia macam tak ada keinginan untuk mengislamkan keluarganya. Diberi uang agar niatnya kuat untuk menyelamatkan keluarganya daripada api neraka. Wa syarifu fi qaumihi alladhi yutawaqqa bi i'ta'ihi islamun udhara'ihi. Ada satu orang mulia di kaumnya, dia baru masuk Islam. Niat dia kuat, tapi kita beri dia uang agar orang-orang yang mulia selain dia tengok, ternyata jadi masuk Islam itu oke, diberi uang, better kita masuk Islam. Better kita masuk Islam. Itu namanya al-mu'allafah qulubuhum. Ini adalah pendapat muktamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya mu'allafah qulubuhum ya ini. Orang-orang yang masih niatnya masih lemah di dalam dirinya atau di dalam keluarganya, atau orang mulia di dalam sebuah kaum, yang mana orang mulia itu kalau kita beri akan ada potensi orang-orang mulia lainnya akan masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya mu'allafati qulubuhum ini diberi oleh Allah ketika Islam masih lemah. Ketika Islam sudah kuat ini tak diberi. Itu adalah pendapat personal Sayyidina Umar. Tidak termasuk, tidak muktamad madhab Syafi'i, tidak muktamad madhab Syafi'i. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqah. Firriqah itu adalah hamba sahaya, tapi bukan semua hamba sahaya. Adalah hamba sahaya khusus namanya mukatab. Siapa itu mukatab? Mukatab adalah hamba sahaya yang berusaha untuk membeli kemerdekaannya dengan menyetorkan sejumlah uang kepada sayyidnya. Kita bantu dia dengan uang zakat agar dia bisa menjadi orang yang merdeka. Dibilang al-mukatab kitabatun shahihah. Wal gharimin. Yang keenam adalah al-gharimin. Siapa itu gharimin? Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang. Orang yang mempunyai hutang. Tapi tidak semua orang yang mempunyai hutang jam'u gharim wa huwal madim wa huwa an. Banyak sekali. Di sini hanya disebutkan man istadana lidaf'i fitnatin baina mutanazi'ain. Contohnya Zaman dan Naswa nak bergaduh. Zaman punya pasukan, Naswa punya pasukan nak bergaduh. Saya datang. Sudah jam bergaduh. Kalau Anda tak bergaduh, saya beri uang. Zaman saya beri 100.000, ini saya beri 100.000. Ya sudah, kalau dapat uang tak jadi gaduh. Tapi uang ini saya berhutang kepada Tasyikah. Saya boleh minta zakat untuk membayar hutang saya. Paham ya? Itu namanya al-gharimin. Bukan saya nak beli dadah, tapi saya nak berhutang. Nanti dia minta orang zakat, tolong beri saya uang daripada. Kenapa? Saya ini asnaf. Apa al-gharimin? Saya hutang uang banyak. Untuk apa? Saya kalah berjudi. Saya di kasino kalah banyak. Saya pakai dadah, tak boleh. Kalau saya bayar hutang Anda akan semakin beli dadah lagi, Anda akan semakin kasino lagi. Hanya beberapa orang yang berhutang diberi walaupun dia kaya. Walaupun dia kaya. Kalau saya, contohnya saya berhutang untuk sesuatu personal untuk saya. Saya berhutang untuk beli motosikal. Saya tidak diberi kecuali saya ini miskin. Saya tak mampu bayar hutang, baru orang zakat boleh beri saya uang untuk membayar motosikal. Tapi ada beberapa hal yang diberi walaupun dia kaya. Kita tengok kejap lagi. Fayu'ta mastadana in halla walam yuwafi. Maka saya itu diberi uang ketika saya berhutang untuk melerai dua orang yang bergaduh. Wa minha man istadana li maslahatin umumiyah kabina'i masjidin wa qira dhaifin. Begitu pula orang-orang yang berhutang untuk maslahat umum. Seperti apa? Bina masjid, membangun masjid, dan membangun jembatan, atau menjamu tamu. Berhutang untuk menjamu tamu, berhutang untuk
membangun masjid, semuanya boleh dia minta untuk dibayarkan daripada zakat. Wa minha man istadana li nafsihi wa sarafahu fi ghairi maksiyah. So, tengok. Dia berhutang untuk dirinya sendiri, untuk keperluan dia personal, tapi bukan yang maksiat. Maka dia yu'ta qadra dainihi. Yu'ta qadra dainihi in halla wa ajaza an wafa'i. Maka dia diberi berapa hutangnya akan dibayari daripada zakat. Jika zakatnya itu, jika sudah waktunya sudah membayar dan dia tak mampu. Yang untuk maslahat umumnya dan untuk meleraikan antara dua orang yang gaduh diberi walaupun sudah kaya. Wa fi sabilillah. Nah, ini fi sabilillah ini banyak disalahartikan. Apa ini fi sabilillah? Fi sabilillah adalah semua yang berkaitan dengan apa? Apa namanya? Yang berkaitan dengan yang baik-baik. Berkaitan dengan yang baik-baik. Tak, fi sabilillah hanya mujahidun saja. Yang berjihad di jalan Allah itu makna apa? Wahum al-ghuzah al-mutatawwi'un bil jihad fayu'tauna walau aghniya. Apa itu? Fisabilillah adalah al-ghuzah, orang-orang yang berperang al-mutatawwi'un, yang bukan daripada tentara resmi daripada kerajaan. Itu namanya fisabilillah. Karena mereka tidak mendapatkan gaji daripada pemerintah, maka mereka diberi daripada zakat. Fayu'tauna walau aghniya, walaupun mereka kaya mereka diberi. Mereka diberi karena mereka itu kalau nak berjasa sudah alhamdulillah, karena berjasa itu mempertaruhkan nyawanya dan yang terakhir wa ibnus sabil. Apa itu ibnus sabil? Ibnus sabil adalah orang yang bepergian, yang nak bepergian tapi tak punya uang, atau di tengah bepergian dan kehabisan bekal. Paham ya? Saya nak pergi ke Indonesia, tak ada uang, saya boleh minta lembaga zakat Selangor. Atau saya dari Malaysia ke Indonesia, di tengah-tengah jalan uang saya habis, saya boleh minta lembaga zakat yang ada di Indonesia untuk memfasilitasi saya untuk sampai ke tempat yang saya tuju. Dibilang wahumul musafirun. Al-musafirun ay fi athna'is safar, dalam keadaan mereka musafir, au muriduna safar, atau yang ingin bepergian. Saya nak ke Yaman, tapi tak ada uang nih, saya beli tiket. Tiketnya saja, yang penting boleh sampai ke Yaman. Sampai di Yaman, urus urusan Anda sendiri. Jangan nak nanti di Yaman, nak hotel pula, nak makan pula. Allah hanya cakap ibnu sabil. Al-muhtajun, safarul mubah al-muhtajun fayu'tauna ma yusiluhum maqsadahum au amwalahum. Maka mereka diberi apa yang menyampaikan mereka ke tujuan mereka atau ke harta mereka. Habib, saya nak ke Yaman Habib, tapi saya punya harta di Malaysia Habib. Tak yah beri saya tiket ke Yaman, beri saya tiket ke Malaysia. Di Malaysia saya boleh bertemu dengan zaman, saya boleh ambil uang saya daripada zaman. Itu saja Habib. Sebenarnya pembahasan Masrifuz Zakawat lebih dalam daripada ini, cuma saya sengaja hanya sampai sini saja agar tak terlalu pening nanti. Karena dalam kitab ini hanya dan ini saja, jadi saya ikhtisar. Di kitab-kitab yang lebih tinggi pembahasannya lebih daripada ini. Bagaimana cara membagi, bagaimana bila membaginya, itu semua disebutkan. Tapi untuk level kitab ini tak terlalu tinggi. Sampai sini saja. Ada yang tanya? So, kalau ada yang tanya, kita akhiri sampai sini dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan mulai bab baru, yaitu babus siap. Wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.